Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 3 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama ini menampilkan beberapa hal penting untuk kita, yaitu doa, kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai, dan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai ego eimi, sebuah ungkapan yang sering digunakan dalam kitab suci Perjanjian Lama ketika Allah memperkenalkan dirinya. Yesus memberi teladan bagaimana relasinya yang intim dengan Bapa nampak dalam doa. Yesus mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Bila Yesus yang adalah putra Allah saja merasa bahwa doa merupakan bagian penting dalam pelayanannya, siapakah kita sehingga masih memandang remeh doa? Doa adalah bahan bakar, adalah nutrisi bagi kehidupan iman kita. Tanpa doa, kekebalan iman kita akan mudah diserang oleh virus setan. Tanpa doa, roda-roda kehidupan iman kita tidak bisa untuk digerakkan menuju kesempurnaan iman itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, murid-murid berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan sedang diombang-ambing gelombang. Yesus tahu, itulah sebabnya ia segera mendatangi murid-murid yang sedang berjuang melawan gelombang. Itulah dimensi kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam badai, Tuhan hadir dan memberi ketenangan. Dalam badai, Tuhan hadir dan menyapa. Ini menjadi tanda bahwa dalam badai kehidupan sehebat apapun, Tuhan selalu hadir dan menyapa. Sapaan Tuhan hanya bisa kita dengar apabila mata iman kita mampu untuk membedakan mana sapaan Tuhan dan mana sapaan hantu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat ada manusia berjalan di atas air,
Murid-murid berteriak, "Hantu!" Yesus menyatakan dirinya dengan ungkapan penting Allah dalam perjanjian lama, yakni ego eimi, akulah ini. Istilah ini bukan hanya identifikasi diri, tetapi penyingkapan akan kealahan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus memberanikan diri menyapanya. Petrus meminta Yesus memerintahkannya untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Permintaan Petrus dikabulkan Yesus. Petrus berjalan di atas air mengalami kuasa Yesus. Petrus berjalan di atas air bergelombang. Sesaat kemudian timbul ketakutannya. Petrus meragukan perintah Yesus dan kuasa Yesus yang sudah dialaminya meski sesaat. Dalam situasi demikian, tidak ada cara lain kecuali berteriak memohon pertolongan Yesus. "Tuhan, tolonglah aku." Inilah doa Petrus. Singkat dan mendesak. Uluran tangan Yesus menyelamatkan Petrus. Goncangan dan gelombang kehidupan adalah latihan iman dan kesempatan untuk berdoa. Tidak satu kejadian pun dalam hidup kita luput dari perhatian dan kasih-Nya. Kita perlu berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Ia akan berkata, "Ego eimi, akulah ini." Saudara saya terkasih, ketika Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sebenarnya kalau kita jujur, kita tidak lebih hebat daripada Petrus. Apa yang kita lihat dalam diri Petrus seringkali kita lihat juga dalam diri kita masing-masing. Seperti Petrus, kita seringkali mulai bertindak dengan penuh semangat untuk mengikuti jejak Kristus. Namun, dalam salah satu titik pada jalan yang kita tempuh bersama Tuhan, mata kita melihat sesuatu yang berada di luar diri Yesus. Dan kita pun luput melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Walaupun mengetahui, saudara saya terkasih, bahkan menyaksikan atau mengalami sendiri apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita atau orang-orang lain, kita membiarkan diri kita ditimpa rasa ragu-ragu. Kita lupa bahwa jika Tuhan memanggil kita, Dia menyediakan segalanya yang diperlukan guna menanggapi panggilannya itu. Saudara saya terkasih, percayalah bahwa yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengatakan jangan takut adalah Kristus yang bangkit. Ia akan membebaskan, menyembuhkan, memperkuat diri kita, dan menopang kita terus selagi kita berjalan di atas air kehidupan yang bergelombang akibat badai. Ini adalah janji yang akan terwujud dalam semua orang yang mau berjalan dalam iman, yang mau berdoa, berseru kepada Tuhan, minta tolong padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu, dan tolonglah aku agar aku dapat menjadi murid-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.